warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jardiani. Saya dari kelas 3B, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan fungsi hati. Nah, pengertiannya, hati adalah salah satu organ tubuh manusia yang mempunyai peran penting, dan hati juga adalah organ sentral dalam metabolisme tubuh. Berdasarkan fungsinya, hati juga termaksud sebagai alat ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara mencegah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Pemeriksaan fungsi hati merupakan salah satu pemeriksaan kimia klinik yang mendeteksi adanya gangguan fungsi hati. Selanjutnya, yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan fungsi hati, yang pertama yaitu persiapan pasien. Umumnya, untuk mempersiapkan enzim, pasien tidak perlu puasa. Makan sebelum pemeriksaan dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan walaupun tidak terlalu besar. Yang kedua, pengambilan sampel darah harus dicegah terjadinya hemolisis karena beberapa pemeriksaan enzim tidak boleh menggunakan sampel darah hemolisis. Yang ketiga, posisi pengambilan darah volume darah orang dewasa pada saat berdiri berkurang 600-700 ml dibandingkan pada saat berbaring. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan protein. Posisi pengambilan darah sebaiknya duduk. Yang keempat, persiapan sampel serum atau plasma sebaiknya secepat mungkin dipisahkan kurang lebih 2 jam. Yang kelima, reagennya. Kemudian 6 alat, 7 metode pemeriksaan. Selanjutnya, tes fungsi hati adalah mengukur enzim, protein, dan unsur yang dihasilkan atau dilepaskan oleh hati dan dipengaruhi oleh kerusakan hati. Beberapa hasil oleh sel hati yang dirusak dan beberapa mencari minimal kemampuan hati yang menurun dalam melakukan atau beberapa fungsinya. Nah, macam-macam pemeriksaan fungsi hati. Yang pertama itu pemeriksaan enzim, yaitu langkah awal dalam mendeteksi kerusakan hati adalah suatu tes darah sederhana untuk menentukan kehadiran dari enzim-enzim hati tertentu dalam darah di bawah keadaan-keadaan normal. Enzim-enzim ini berada dalam sel-sel hati, namun ketika enzim-enzim ini ditumpahkan keluar ke dalam aliran darah. Nah, pemeriksaan enzim yaitu antara lain, pertama pemeriksaan SGOT atau serum glutamik oksaloasetik transminase, merupakan enzim yang dijumpai dalam otot jantung dan hati, sementara dalam konsentrasi sedang dijumpai pada otot rangka, ginjal, dan pankreas. Kemudian SEGOT dilepaskan ke dalam darah ketika hati atau jantung rusak, dan SGOT juga disebut aspartate aminotransferase atau AST. Suatu sorotan tambahan catatan dan berbagi kutipan. Yang kedua, pemeriksaan SGPT atau serum glutamik pyruvic transminase. SGPT atau juga dinamakan ALT atau alaninina aminotransferase merupakan enzim yang banyak ditemukan pada sel hati serta efektif untuk mendiagnosis destruksi hepatoseluler. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan ALP atau alkaline phosphatase, merupakan enzim yang diproduksi terutama oleh epitel hati dan osteoblast. Fosfatase alkali disekresi melalui saluran empedu, meningkat dalam serum apabila ada hambatan pada saluran empedu atau kolestasis. Kerusakan ringan pada sel hati mungkin kadar ALP agak naik, tetapi peningkatan yang jelas terlihat pada penyakit hati akut. Begitu fase akut terlampaui, kadar serum akan segera menurun, sementara kadar bilirubin tetap meningkat.
Nah, yang keempat itu pemeriksaan gamma GT. Gamma GT merupakan uji yang sensitif untuk mendeteksi suatu beragam jenis penyakit parenkim hati. Kadarnya dalam serum akan meningkat lebih awal dan tepat akan meningkat selama kerusakan sel tetap berlangsung. GGT adalah salah satu enzim kromosom. Selain pemeriksaan enzim, yang kedua itu pemeriksaan bilirubin. Bilirubin adalah suatu pigmen kuning yang berasal dari perombakan dari hemoglobin dalam proses pemecahan eritrosit oleh sel retikuloendotel. Di samping itu sekitar 20% bilirubin berasal dari perombakan zat-zat lainnya. Dan bilirubin ada 3. Yang pertama, bilirubin total adalah suatu pemeriksaan pengukur jumlah total bilirubin dalam darah, meliputi bilirubin tak terkonjugasi dan terkonjugasi. Yang kedua, bilirubin direct atau bilirubin terkonjugasi adalah bilirubin bebas yang bersifat larut dalam air sehingga dalam pemeriksaan tersebut mudah bereaksi. Yang ketiga, bilirubin indirect atau bilirubin tak terkonjugasi atau hematobilirubin merupakan suatu bilirubin bebas yang terikat dengan albumin yang sukar larut dalam air. Nah, yang ketiga ini pemeriksaan protein. Pemeriksaan protein ini ada 2, yaitu yang pertama protein total. Protein total biasanya diukur dengan reagen biuret dan tembaga sulfat basa. Yang kedua, albumin. Albumin merupakan protein dengan berat molekul besar yang tidak dapat melintasi dinding pembuluh atau dinding kapiler sehingga dapat membantu mempertahankan cairan yang ada di dalam sistem vaskular. Nah, yang keempat ini pemeriksaan penunjang. 1. Massa protrombin adalah suatu dasar pemeriksaan yang mengukur kecepatan pembentukan trombin dari protrombin yang ada dalam serum dengan pemberian cukup ekstrak jaringan yang mengandung tromboplastin dan cukup ion Ca dan faktor 5 dan 7 dan 10. Selanjutnya makna dalam pemeriksaan fungsi hati. Yang pertama itu adalah kerusakan hati akut. Yang kedua, penyakit hati kronis. Yang ketiga, hepatitis alkoholik. Yang keempat, sirosis. Yang keenam, obstruksi duktus. Yang ketujuh, biliaris. Yang kedelapan, kanker yang menyebabkan ke hati. Yang kesembilan, hepatoseluler. Yang 10, karsinoma. Yang terakhir, autoimun. Nah, itulah tadi video saya tentang materi pemeriksaan fungsi hati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.